The Alpha Girl Squad, menjadi cewek smart, independen, dan anti galau, karya Henry Manampiring. Beberapa hal yang harus kamu tahu sebelum membaca buku ini. Mengapa menulis tentang Alpha Girls? Ada beberapa sumber inspirasi yang membuat saya ingin menulis buku ini. Yang pertama adalah sepanjang karir saya beruntung bekerja bersama beberapa alpha female. Perempuan alpha, apa itu alpha female? Saya akan jelaskan lebih rinci nanti. Dalam konteks pekerjaan, alpha female digambarkan sebagai para perempuan luar biasa. Mereka meraih posisi senior di sebuah perusahaan tempat saya bekerja. Mereka ulet, bekerja keras, dan percaya diri. Di dalam meeting, mereka bukan tipe perempuan yang diam dan menurut saja pada apa yang dikatakan oleh para kolega laki-laki. Mereka akan mengutarakan pendapat mereka tanpa harus diminta. Mereka akan berkata sejujurnya jika sebuah ide dianggap sebagai ide yang buruk, tentu dengan cara yang sopan dan profesional. Mereka mengelola dan memimpin tim dengan banyak anak buah. Mereka disegani, dihormati, bahkan mungkin ditakuti oleh sebagian orang. Saya juga beruntung pernah beberapa kali mendapatkan alpha female sebagai atasan langsung. Banyak laki-laki di Indonesia yang justru ketakutan atau tidak menyukai memiliki atasan perempuan. Sebaliknya, bagi saya, gender atau jenis kelamin adalah suatu yang tidak relevan di dalam pekerjaan. Jika seorang perempuan memiliki kecerdasan, keberanian, kepercayaan diri, dan attitude yang menunjang, saya tetap saja berkesempatan belajar darinya. Dan atasan-atasan alpha female saya adalah sosok-sosok yang inspiratif. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya bekerja bersama mereka. Namun, alpha female tidak hanya saya jumpai di dalam lingkungan pekerjaan. Saya juga melihat banyak sekali sosok-sosok perempuan Indonesia yang luar biasa. Mereka berprestasi, membawa perubahan bagi masyarakat dan bangsa, dan menginspirasi banyak orang. Saya bangga sekali tinggal di Indonesia, sebuah negara yang luar biasa memberi kesempatan bagi banyak putri bangsa untuk bersinar dengan prestasi. Masih banyak negara lain yang kaum perempuannya tidak memiliki kesempatan sebesar di Indonesia. Bahkan perempuan harus mengalami perlawanan yang sengit saat mereka ingin maju. Kondisi kontras yang saya temui di antara remaja putri Indonesia saat ini menjadi sumber inspirasi lain lagi. Saya beruntung sekali karena saya bisa berinteraksi dengan ratusan bahkan ribuan orang dari generasi yang berbeda melalui media sosial ASK.FM. Saya bisa menyapa dan berdiskusi dengan banyak remaja putri soal banyak topik yang mengganggu pikiran mereka. ASK.FM adalah media sosial berbasis tanya jawab dari yang semula hanya sekedar iseng ingin tahu, karena sebagian pekerjaan saya sebagai praktisi periklanan adalah mengikuti perkembangan media sosial. Akhirnya saya jadi kejeblos beneran di media ini. Di suatu siang di hari Minggu, saya sedang berada di dalam bioskop menantikan film yang akan segera dimulai. Sambil menunggu, saya iseng membuka aplikasi ASK.FM di smartphone. Tiba-tiba saya mendapat sebuah pertanyaan seperti ini. Cewek itu harus berpendidikan tinggi nggak sih? Ujung-ujungnya di dapur juga. Kasih alasan kuat dong, kenapa cewek harus berpendidikan tinggi. Pembaca harus bisa melihat ekspresi wajah saya saat itu. Dari mood senang, sedang menunggu film yang dinanti-nanti, mendadak wajah saya menjadi sangat kesal. Untuk beberapa detik, saya harus memastikan dengan berada di tahun berapa, seperti tokoh John Connor di film Terminator gitu deh. Apakah tadi ada portal waktu terbuka dan saya tanpa sadar telah dipindahkan ke tahun 1800? Di tahun 2015, kenapa masih ada yang mempertanyakan untuk apa perempuan berpendidikan tinggi, dan ditambah lagi pula kalimat nasib perempuan tuh ujung-ujungnya di dapur juga. Dan saya menerima pertanyaan ini bukan di sebuah kertas bertulisan tangan dengan amplop perangko, tetapi melalui sebuah media sosial mutakhir. Saat itulah saya menyadari bahwa perjuangan R.A. Kartini yang kita peringati setiap 21 April masih jauh dari kata selesai. Bahkan ketika banyak orang Indonesia sudah mengenal internet dan menggenggam smartphone, masih banyak belief yang menurut saya adalah milik abad yang lampau.
Yang membuat saya gusar sebenarnya bukanlah pilihan perempuan untuk ingin bersekolah tinggi atau tidak. Menurut saya itu hak pribadi, namun jika keinginan untuk bersekolah tinggi dibatasi oleh kepercayaan bahwa kodrat perempuan hanya di dapur, di situ terkadang saya merasa sedih. Di saat perempuan Indonesia bisa dikatakan tidak dihalangi untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, justru yang menahan perempuan untuk maju adalah belief seperti ini. Bagi saya, hal ini adalah sebuah ironi serta gambaran yang kontras dengan banyak figur alpha female yang saya temui di pekerjaan maupun di berita. Saya jadi teringat ibu saya. Beliau sudah cukup lanjut usia dan telah merasakan 4 zaman sekaligus. Zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi. Kalau ada seorang perempuan yang pandangan hidupnya tradisional dan kolot, seharusnya adalah ibu saya. You know what? Sejak kecil ibu saya selalu menekankan pada anaknya, terutama kakak perempuan saya, bahwa perempuan harus pintar, bersekolah tinggi, dan tidak boleh menggantungkan kebahagiaan dan kesejahteraannya pada laki-laki. Kembali ke pertanyaan awal tadi, akhirnya setelah menghela napas panjang, saya pun memberikan jawaban. Jawaban detailnya akan saya singgung lagi nanti. Pada intinya, saya menjawab bahwa pendidikan yang baik bisa menjadi pegangan si perempuan agar tidak bergantung kepada laki-laki atau suami. Apalagi kalau amit-amit si suami mencapakan dia kelak, dan pembaca tentunya tahu bahwa ini lumrah terjadi. Sesudah saya selesai memposting jawaban, saya pun masuk ke dalam bioskop untuk menonton film. Hampir 2 jam kemudian, saat saya keluar dari bioskop, betapa kagetnya saya melihat jumlah like jawaban saya yang sudah ratusan. Bahkan saya menerima banyak komentar dari perempuan-perempuan lain yang gusar dengan opini bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi. Ada juga yang curhat bahwa orang tua mereka masih punya pikiran seperti itu. Saat itu terbesit rasa syukur, artinya masih banyak perempuan di Indonesia yang sepahaman dengan saya. Dari situlah saya mulai sering menerima pertanyaan mengenai berbagai problematika remaja perempuan. Banyak sekali pertanyaan galau yang meminta nasihat bagaimana harus bertindak di sekolah, pacaran, dan pekerjaan. Tema-tema yang ditanyakan banyak yang membuat saya berpikir, what would an alpha female do? Apa yang akan dilakukan para alpha female yang saya kagumi tadi jika mereka berada di posisi para remaja galau ini? Tanpa terasa sejauh ini saya sudah menjawab lebih dari 8.000 pertanyaan di ask.fm dengan followers berjumlah 20.000 lebih. Walaupun tidak melulu mengenai problematika hidup para remaja, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab dengan membayangkan jika diri saya seorang alpha female. Oke, ini terdengar sangat aneh. Saya juga banyak menerima ucapan terima kasih dari followers yang merasa mendapat motivasi dari jawaban-jawaban saya. Sampai akhirnya saya mendapat permintaan dari banyak followers untuk membukukan saja jawaban-jawaban saya agar mudah dibaca kembali. Dari sinilah awalnya terpikir untuk menulis buku ini, semacam upaya menyajikan sebuah perspektif kepada para perempuan remaja dan muda agar bisa menjadi tambahan pertimbangan dalam menjalani hidup dan meraih potensi mereka. Mengapa menggunakan konsep alpha girl? Karena saya menulis ini sebagai rasa apresiasi dan kekaguman terhadap alpha female dewasa, dan semua alpha female dewasa pernah menjadi remaja perempuan juga. Seandainya saya bisa menjadi jembatan antara para perempuan luar biasa ini dengan adik-adik mereka yang masih remaja, itu sudah membuat saya senang sekali. Karena itu konsep buku ini justru berbicara kepada calon alpha girl yang saat ini masih remaja, yang kelak memungkinkan akan tumbuh menjadi seorang alpha female dewasa. Masa remaja selain sering dianggap sebagai masa yang paling indah, juga merupakan masa penting pembentukan karakter. Kok cowok yang menulis buku ini? Saya tahu mungkin agak aneh seorang laki-laki menulis topik tentang perempuan. Hal ini memang bukan hal yang lazim. Menurut saya, ada beberapa pertimbangan logis mengapa ini justru hal yang positif. Pertama, sebagai laki-laki, semoga saya bisa berada di posisi lebih netral dalam melihat seorang alpha female. Saya bisa membayangkan jika seorang perempuan yang sharing kepada perempuan lain, mungkin dia harus menghadapi pemikiran, itu kan kamu saja membela diri. Pertimbangan kedua, tidak bisa dipungkiri keputusan-keputusan yang diambil oleh para remaja dilakukan karena mempertimbangkan pemikiran lawan jenis.
Jika seorang perempuan menasihati perempuan lain untuk berani bersekolah tinggi, misalnya, bisa saja yang dinasihati berpikir, "Ah, kamu gampang ngomong seperti itu, tapi kan saya takut nggak dapat pacar atau suami." Sebagai penulis laki-laki, justru buku ini bisa memberikan perspektif seorang lawan jenis yang seringkali menjadi pertimbangan para perempuan. Dan saya yakin, walaupun bukan mayoritas, banyak laki-laki lain yang sependapat dengan saya dan mengagumi alpha female. Lalu, kenapa saya harus membaca buku ini? Saya membangun karir di dunia periklanan. Seringkali kalimat dalam iklan melebih-lebihkan manfaat sebuah produk. Misalnya, sebuah lotion kulit bisa multifungsi, memutihkan kulit, menghilangkan jerawat, menghilangkan keriput, menghilangkan noda di kompor, sampai melindungi mesin motor dari karat. Lebay gitu deh. Saya bukan tukang iklan yang seperti itu. Saya tidak akan menjamin pembaca buku akan menjadi percaya diri, pintar, sukses, kaya, pandai taekwondo, kebal peluru, dan lain-lain. Atau menjamin pembaca perempuan pasti akan tumbuh menjadi seorang alpha female. Namun, besar harapan saya minimal pemikiran pembaca akan terbuka mengenai apa yang bisa dilakukan seorang remaja perempuan. Para alpha female adalah orang yang menyadari kekuatan dan potensinya, dan mereka akan melakukan hal-hal untuk merealisasikan kekuatan dan potensi mereka. Tip, observasi, dan renungan di dalam buku ini semoga bisa membantu hal itu. Dalam perjalanan menulis buku ini, saya beruntung bisa mewawancarai beberapa alpha female, baik tokoh publik maupun orang biasa. Mereka semua memiliki kesamaan, memiliki prestasi tinggi baik di sekolah maupun di pekerjaan, mau mengejar cita-cita dan bekerja keras untuk itu, serta tidak mudah menyerah menghadapi hambatan. Bercakap-cakap dengan mereka memberikan banyak inspirasi, dan saya merasa harus lebih banyak perempuan mendengarkan apa yang mereka alami dan ingin mereka sampaikan kepada para perempuan muda Indonesia. Terakhir, saya ingin pembaca tetap bersikap kritis dalam membaca buku ini. Jangan ditelan mentah-mentah seperti makan sashimi. Berikut buku ini juga tidak dimaksudkan karena sebuah kitab undang-undang yang berlaku absolut. Buku ini adalah sebuah wacana yang dilontarkan kepada kamu, para pembaca, untuk dipikirkan, ditantang, diperdebatkan, dan didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Karena salah satu sifat penting alpha female adalah bersikap kritis dalam mendengar atau membaca sesuatu. Jadi, kalau kamu sudah membaca buku ini sambil bersikap kritis, maka kamu sudah mempraktikkan sifat alpha female yang penting. Saya ingin buku ini menjadi sebuah perjalanan bersama saya dan kamu yang menggelitik nalar dan hati melalui lembaran. Saya jamin perjalanan ini tidak akan menjadi sebuah pengalaman berat dan filosofis, tetapi ringan, penuh canda, tanpa mengurangi keseriusan topik yang diusung, layaknya melakukan perjalanan bersama teman-teman. Di dalam setiap bab akan disertakan alpha exercise, semacam aktivitas atau eksperimen sosial yang fun untuk menjelaskan sebuah poin. Di akhir bab akan selalu ada alpha learning, yaitu ringkasan poin dari bab sebelumnya. Kemudian pembaca akan mendapatkan kutipan dari alpha sister, yaitu kakak-kakakmu, para alpha female yang diwawancarai oleh penulis, dan juga followers yang ingin menyemangatimu. Mereka membagikan tip dan saran untukmu agar bisa mengikuti jejak mereka. Oke, mari kita mulai perjalanan ini.